Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Anak Teknik dengan saya Sandi. Hari ini saya akan bercerita tentang analisis struktur. Di video sebelumnya, saya telah membahas mengenai perhitungan deflasi struktur dengan berbagai metode. Untuk hari ini, saya akan membahas mengenai analisis struktur statis tak tentu. Yang pertama untuk metode gaya. Pembahasan mengenai analisis struktur statis tak tentu dengan metode gaya akan saya bahas dalam 3 bagian, yaitu teori dan konsep, tahapan pengerjaan, dan contoh perhitungan. Pertama, saya akan membahas mengenai apa itu struktur statis tak tentu. Suatu struktur disebut statis tak tentu ketika jumlah variabel yang ingin dicari lebih banyak dari jumlah persamaan yang tersedia. Kita lihat dari materi statika, di sini dibahas bagaimana menentukan apakah suatu struktur itu statis tak tentu, statis tertentu, atau labil. Di sini bisa saya tulis, struktur statis tak tentu terjadi ketika jumlah reaksi yang ingin dicari lebih banyak dari jumlah persamaan kesetimbangan. Atau saat NR lebih besar dari PDK ditambah NC. Untuk menghitung derajat ketidaktentuan struktur, bisa dihitung dengan N sama dengan NR dikurang PDK dikurang NC. Jika struktur adalah struktur statis tertentu, maka nilai N sama dengan 0. Jika struktur statis tak tentu, maka nilai N lebih besar dari 0. Kita lihat contoh sederhana balok berikut, dan kita akan menghitung derajat ketidaktentuan struktur. Pertama, kita mempunyai 3 persamaan dasar kesetimbangan, yaitu sigma gaya horizontal sama dengan 0, sigma gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Kemudian balok ini mempunyai 4 reaksi perletakan, yaitu 3 di perletakan jepit pada titik A, dan 1 di perletakan roll pada titik B. NC sama dengan 0 karena struktur ini tidak mempunyai sendi internal. Sehingga kita peroleh nilai N sama dengan 1, yang berarti struktur ini adalah struktur statis tak tentu dengan derajat ketidaktentuan 1. Yang dimaksud statis tak tentu derajat 1 adalah jika saya menghilangkan satu reaksi perletakan, misalnya di sini di titik B, maka struktur akan menjadi struktur statis tertentu seperti balok cantilever ini. Dalam analisis struktur statis tertentu, terdapat metode gaya yang didasarkan pada prinsip superposisi dan prinsip kompatibilitas. Disebut metode gaya karena variabel yang tidak diketahui dan ingin dicari dengan metode ini berupa gaya. Untuk mengilustrasikan metode gaya, saya tampilkan struktur balok yang telah kita lihat sebelumnya. Kita telah mengetahui bahwa struktur ini memiliki derajat ketidaktentuan 1. Dalam metode gaya, kita akan mengubah struktur ini menjadi struktur statis tertentu dengan menghilangkan salah satu reaksi perletakan. Di sini saya akan menghilangkan perletakan roll di titik B sehingga struktur menjadi balok cantilever. Akibat menghilangkan reaksi perletakan di titik B, balok mengalami lendutan ke bawah di titik B. Padahal seharusnya lendutan di titik B adalah sama dengan 0 karena ditahan oleh perletakan roll. Sehingga di sini saya memperkenalkan struktur tambahan, yaitu balok cantilever dengan gaya redunan BY yang merepresentasikan efek dari reaksi perletakan yang saya hilangkan. Akibat gaya redunan BY ini, maka titik B akan mengalami lendutan ke atas. Sehingga di sini saya bisa menuliskan persamaan kompatibilitas perpindahan di titik B, yaitu pada kondisi asli perpindahan di titik B adalah sama dengan 0. Kemudian pada balok primer, titik B mengalami perpindahan sebesar delta B dengan arah ke bawah. Dan akibat gaya redunan BY, titik B mengalami perpindahan delta asen BB. Dan jumlah delta B dan delta asen BB harus sama dengan 0 sesuai kondisi aslinya. Kita lihat contoh yang lain. Di sini saya tampilkan balok seperti gambar berikut. Supaya struktur ini dapat menjadi struktur statis tertentu, saya akan membeli reaksi perletakan di B sebagai redundan, sehingga struktur balok ini dapat saya uraikan menjadi balok primer yang berupa balok dengan 2 tumbuhan sederhana, ditambah dengan balok dengan gaya redunan BY. Dan persamaan kompatibilitas perpindahannya adalah pada balok asli perpindahannya sama dengan 0, sehingga minus delta B ditambah delta asen BB harus sama dengan 0. Sebelumnya saya telah menguraikan balok asli menjadi balok primer ditambah dengan balok dengan gaya redundan. Dan dari prinsip superposisi ini kita bisa menuliskan persamaan kompatibilitas perpindahan. Kita dapat menghitung reaksi perletakan dan gaya dalam berdasarkan materi statika.
Kemudian kita bisa menghitung delta B berdasarkan materi perhitungan defleksi yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk balok dengan gaya redundan BY, kita akan menghitung delta asen BB dengan konsep virtual work, yaitu dengan memberi gaya satu satuan di titik B, dan akibat gaya satu satuan ini perpindahan di B saya namakan FBB. Di sini dengan mengkalikan dengan BY, maka struktur kotak ini akan sama dengan struktur yang semula. Karena itu, persamaan kompatibilitas dapat saya tuliskan menjadi 0 sama dengan minus delta B ditambah FVB dikali BY. Sehingga BY sama dengan delta B dibagi FBB. Gaya BY yang kita peroleh ini adalah reaksi perletakan di titik B. Kita lihat reaksi perletakan dari struktur asli. Dengan diketahuinya reaksi perletakan di B, maka variabel yang tidak diketahui menjadi 3. Dan karena kita mempunyai 3 persamaan keseimbangan dan 3 variabel yang tidak diketahui, maka kita dapat menghitung reaksi perletakan balok ini berdasarkan materi statika. Selanjutnya, saya akan mengilustrasikan metode gaya untuk struktur rangka. Untuk struktur rangka, caranya serupa dengan untuk balok yang telah saya uraikan sebelumnya. Di sini, saya akan menguraikan struktur asli menjadi struktur primer yang berupa struktur statis tertentu dengan menghilangkan satu reaksi perletakan, yaitu reaksi perletakan horizontal di titik A. Akibat hilangnya reaksi perletakan horizontal di A akan mengakibatkan titik A bergeser ke kiri sebesar delta A. Kemudian struktur primer ini akan disuperposisi dengan struktur dengan gaya redundan AX yang merepresentasikan reaksi perletakan horizontal di A. Akibat gaya redundan AX ini, titik A akan bergeser ke kanan sebesar delta aksen AA. Sehingga persamaan kompatibilitasnya dapat saya tuliskan 0 sama dengan minus delta A ditambah delta aksen AA. Sekarang saya akan menampilkan aplikasi metode gaya untuk struktur rangka batang. Di sini kita mempunyai struktur rangka batang sebagai berikut. Pertama, kita hitung dahulu derajat ketidaktentuan struktur, yaitu N sama dengan M ditambah R dikurang 2J, di mana M adalah jumlah batang, yaitu 6, R adalah jumlah reaksi perletakan, yaitu 3, dan J adalah jumlah join atau titik buhul, yaitu 4, sehingga diperoleh N sama dengan 1. Berbeda dengan contoh sebelumnya untuk balok dan rangka, struktur truss ini adalah struktur statis tak tertentu internal. Artinya yang menyebabkan struktur ini menjadi struktur statis tak tentu bukan karena kelebihan reaksi perletakan, tetapi karena terdapat elemen batang tambahan. Seperti sebelumnya, kita akan menguraikan struktur asli menjadi struktur primer ditambah dengan gaya redundan. Karena struktur ini memiliki ketidaktentuan internal derajat 1, maka saya akan menghilangkan salah satu batang yang diagonal untuk memperoleh struktur primer yang stabil dan statis tertentu. Akibat hilangnya batang diagonal ini akan terdapat deformasi pada titik AC yang semakin melebar. Kemudian untuk struktur dengan gaya redundan, kita akan memberikan gaya redundan pada lokasi batang yang kita hilangkan sebelumnya. Gaya ini merepresentasikan batang AC yang mengikat titik AC untuk menahan deformasi titik AC yang melebar pada struktur primer. Persamaan kompatibilitasnya adalah 0 sama dengan delta AC dikurang delta aksen ACAC. Dikurang karena akibat gaya redundan NAC, jarak titik AC akan semakin memendek. Dengan analogi yang lain, di sini untuk struktur primer, batang AC bukan saya hilangkan, tetapi saya potong. Karena batang AC dipotong, maka batang AC tidak dapat menahan gaya, sehingga struktur menjadi statis tertentu dan stabil. Akibat beban P, titik AC akan melebar dan mengakibatkan celah pada batang AC yang terputus. Celah ini yang disebut dengan delta AC. Kemudian untuk struktur dengan gaya redundan NAC, batang AC yang terputus tadi menjadi semakin dekat dan menjadi overlap atau tumpang tindih, dan panjang yang tumpang tindih ini yang disebut delta aksen ACAC. Kemudian berdasarkan metode virtual work, gaya NAC ini akan saya ganti menjadi gaya satu satuan dan deformasi relatif batang AC menjadi FACAC. Sehingga persamaan kompatibilitasnya dapat saya tulis menjadi 0 sama dengan delta AC dikurang FACAC dikali NAC. Selain ketidaktentuan internal,
Struktur rangka batang juga dapat memiliki ketidaktentuan internal dan eksternal pada saat yang bersamaan. Di sini saya hitung dulu derajat ketidaktentuannya. Struktur ini memiliki 8 batang, 4 reaksi perletakan, dan 5 join, sehingga diperoleh N sama dengan 2. Melalui pengamatan, kita dapat mengetahui bahwa struktur ini memiliki ketidaktentuan internal pada batang diagonal, mirip dengan contoh sebelumnya, dan juga pada reaksi perletakan. Sehingga untuk struktur primer, saya akan menghilangkan satu batang diagonal dan mengubah perletakan di A menjadi roll, sehingga diperoleh struktur primer yang statis tertentu dan stabil. Karena struktur memiliki ketidaktentuan derajat 2, maka superposisi ini akan melibatkan dua gaya redundan, yaitu redundan NAD dari batang diagonal yang saya hilangkan, dan gaya redundan AS dari reaksi perletakan di A yang sendi menjadi roll. Selanjutnya kita tulis persamaan kompatibilitas perpindahannya di dua titik, yaitu di titik A dan di titik AD. Selanjutnya, saya akan merangkum analisis struktur statis tak tentu dengan metode gaya ini dalam bentuk tahapan atau langkah-langkah perhitungan. Pertama, kita hitung derajat ketidaktentuan struktur dan pilih gaya atau reaksi yang dijadikan redundan. Kemudian, kita uraikan struktur asli berdasarkan prinsip superposisi menjadi struktur primer dan struktur dengan gaya redundan. Lalu, tuliskan persamaan kompatibilitas di lokasi redundannya. Kemudian hitung defleksi struktur primer dan struktur dengan redundan berdasarkan metode virtual work atau metode lain yang telah dibahas di video-video sebelumnya. Setelah diperoleh defleksi, kita substitusikan defleksinya ke persamaan kompatibilitas dan dicari besar gaya redundannya. Terakhir, kita bisa hitung reaksi perletakan dan gaya dalam lainnya berdasarkan persamaan kesetimbangan. Sekarang saya akan membahas contoh perhitungan. Di sini saya mengambil contoh balok sebagai berikut. Dan kita akan membantu Yanto menghitung reaksi perletakan struktur dengan metode gaya. Pertama, kita akan menghitung derajat ketidaktentuan struktur. Struktur balok ini mempunyai 5 reaksi perletakan, yaitu 3 di titik A dan masing-masing 1 di titik B dan C. Dan dengan 3 persamaan dasar kesetimbangan sehingga diperoleh N sama dengan 2. Untuk menyusun struktur primer, kita akan memilih 2 reaksi sebagai gaya redundan. Di sini saya memilih reaksi perletakan di B dan C sebagai redundan, sehingga kita mempunyai struktur primer berupa balok cantilever. Kemudian berdasarkan prinsip superposisi, kita uraikan balok asli menjadi balok primer ditambah dengan balok dengan redundan BY di titik B dan dengan gaya redundan CY di titik C. Dari masing-masing struktur ini akan dicari defleksi di titik B dan di titik C. Setelah itu kita tuliskan persamaan kompatibilitas di titik B. Delta B adalah perpindahan di titik B pada balok primer. Delta aksen BB adalah perpindahan di titik B akibat gaya redundan BY, dan delta aksen BC adalah perpindahan di titik B akibat gaya redundan CY. Dan kemudian ini untuk titik C. Selanjutnya kita akan menghitung defleksi pada balok primer. Di sini saya hitung dahulu reaksi perletakan dan momen internalnya. Kemudian defleksi akan dihitung dengan metode virtual work. Untuk mencari perpindahan di titik B, kita berikan gaya virtual satu satuan di titik B dengan arah ke bawah dan dicari persamaan momen internalnya. Dan berdasarkan persamaan virtual work, kita peroleh delta B. Dengan cara yang sama, kita berikan gaya virtual satu satuan di titik C dan kita peroleh delta C. Kemudian kita hitung defleksi akibat gaya redundan BY. Di sini dihitung dengan menggunakan gaya virtual satu satuan di titik B untuk menghitung FBB, yaitu perpindahan di titik B akibat gaya virtual di titik B. Sehingga persamaan untuk mencari FBB adalah integral dari 0 ke L
MB dikali MB per EI dx, dan diperoleh FBB. Kemudian delta asen BB dihitung dengan FBB dikali dengan BY. Kemudian kita akan menghitung FCB, yaitu perpindahan di titik C akibat gaya virtual di titik B. Kita berikan gaya virtual satu satuan di C dan diperoleh momen MC. Kemudian FCB dihitung dengan integral dari 0 ke L MC dikali MB per EI dx, dan diperoleh FCB. Dan delta asen CB dihitung dengan FCB dikali dengan BY. Lakukan perhitungan yang sama untuk mencari defleksi akibat gaya redundan CY, yaitu delta asen BC dan delta asen CC. Dengan diperolehnya defleksi untuk struktur 1, 2, dan 3 di titik B dan C, maka kita bisa substitusikan variabel di persamaan kompatibilitas. Ini adalah persamaan kompatibilitas di titik B, dan ini adalah persamaan kompatibilitas di titik C. Kemudian kita selesaikan persamaan 1,1 dan 1,2 dengan eliminasi maupun substitusi, dan diperoleh besar gaya redundan BY dan CY. Selanjutnya dengan diperoleh nilai BY dan CY, yaitu reaksi perletakan di titik B dan di titik C, maka tersisa 3 reaksi perletakan yang tidak diketahui. Dan ketiga reaksi perletakan di A ini dapat dihitung dengan persamaan kesetimbangan yang telah dibahas di materi statika. Dan di sini saya tampilkan perhitungannya. Untuk sima horizontal sama dengan 0, diperoleh RAH. Sima vertikal sama dengan 0, diperoleh RAV. Dan sima momen di titik A sama dengan 0, diperoleh MA. Selanjutnya, gaya dalam berupa gaya geser dan momen dapat dihitung berdasarkan materi-materi yang telah disampaikan di statika. Terakhir, mengenai pemilihan gaya redundan dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama struktur primer berupa struktur statis tertentu dan stabil. Jika sebelumnya kita memilih redundan RB dan RC, alternatif lainnya misalnya di sini saya mengambil redundan MA dan RB. Sehingga perletakan jepit di A menjadi perletakan sendi dan perletakan di titik B dihapus. Struktur yang dianalisis menjadi balok dengan 2 tumpuan sederhana, ditambah dengan struktur dengan redundan MA, ditambah dengan redundan BY. Tahapan selanjutnya adalah menghitung rotasi di A dan perpindahan di B pada balok primer, kemudian akibat gaya redundan MA dan akibat redundan BY, dan disubstitusikan ke persamaan kompatibilitas. Sekian materi analisis struktur statis tertentu dengan metode gaya yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.